hati kami yang rindu menyembahmu, Yesus, haleluya, sejauh langit dari bumi. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat pagi. Saya menyapa saudara. Harapan saya pagi hari ini penuh dengan sukacita. Saya berdoa pagi hari ini kita tetap semangat. Amin. Menyambut Paskah, kita harus tetap berpengharapan. Karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Haleluya. Sebelum mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah bangun. Kami percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kami di hari ini untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang menyanggupi, yang memampukan kami. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, ubah paradigma kami supaya benar-benar kami melangkahkan di hari yang baru ini. Kami hanya percaya Tuhanlah penolong bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur di pagi hari ini bahwa Tuhan itu ajaib bagi kita. Kita akan belajar firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ini adalah cerita di mana Rasul Petrus dan Rasul Yakobus dipenjara, saudara. Dan singkat cerita, Raja Herodes merencanakan membunuh mereka. Dan akhirnya Rasul Yakobus yang pada saat itu dibunuh dan Rasul Petrus diselamatkan lewat malaikat Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama pada pagi hari ini, dan saya berikan tema, kenapa Tuhan tidak menolong. Mungkin saudara berpikir, wah ini tema bagaimana ini? Tapi saya percaya bahwa ada cerita yang menarik di sini antara dua pribadi, Rasul Yakobus, saudara Yohanes, dan Rasul Petrus yang diselamatkan oleh malaikat Tuhan yang sudah kita baca. Nah, inilah yang harus kita perhatikan pada hari-hari ini. Kenapa Tuhan Yesus tidak menolong Rasul Yakobus? Dia hanya menolong Rasul Petrus. Tetapi kalau saudara belajar sejarah tentang Rasul Petrus pun mati martir, saudara. Disalib kepalanya ke bawah. Persoalan kematian dalam hidup manusia adalah misteri. Kenapa saya bilang misteri? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kenapa Tuhan Yesus tidak tolong yang namanya Rasul Yakobus? Dan kenapa Rasul Yakobus pada saat itu harus dibunuh? Ini misteri, saudara. Saudara tidak bisa memahami cara Tuhan. Saudara tidak akan mengerti maksud Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kebenarannya. Perhatikan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para rasul-rasul pada zaman itu. Mereka sudah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bukan persoalan Tuhan menolong, tetapi persoalannya adalah kita berkorban hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita belajar para rasul, luar biasa, saudara. Mereka mati martir.
dianiaya dan dibunuh. Luar biasa. Pada hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adakah dalam hati kita berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya mau kasih tahu saudara bahwa Yesus perjuangannya luar biasa ketika ada di bumi ini. Yang nantinya kita akan memperingati Paskah. Bagaimana Yesus punya perjuangan. Dia bisa mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, saudara. Itulah yang kita harus ingat. Bukan persoalan Yesus tidak menjawab doa kita, Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi pertanyaannya saat ini, adakah pengorbanan kita kepada Yesus? Sebagaimana Yesus telah berkorban kepada kita, saudaraku. Marilah pada hari-hari ini jangan kita bertanya dan terus bertanya kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita sehingga kita kecewa dan tawar hati. Tetapi sudahkah saudara berkorban, berikan yang terbaik kepada Tuhan? Di momen-momen memperingati Paskah ini, mari kita bertanya dalam hidup kita. Sudahkah saya berkorban, mempersembahkan hidup saya yang terbaik? Kalau kita belajar di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang kita harus korbankan, saudara? Apa yang harus kita berikan kepada Yesus di momen-momen Paskah ini, memperingati bagaimana perjuangan Yesus? Mari kita persembahkan hidup kita. Biar di pagi hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat Dia sudah bayar dosa kita di kayu salib dengan darah yang mahal. Korbankan hidup kita. Berikan yang terbaik. Apa yang Engkau mau Tuhan? Inilah aku, inilah saya mau berikan yang terbaik, mempersembahkan hidupku. Di masa-masa ini Tuhan masih berikan saya kekuatan, kesehatan, memampukan saya dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha atau apapun itu. Saya mau berkorban kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau telah berkorban menebus dosa-dosa kami. Nah, itulah harusnya kita pikirkan pada hari-hari ini, saudara. Bukan tidak perlu kita pikirkan pekerjaan, usaha, rumah tangga atau pribadi kita. Sangat penting. Tetapi Alkitab katakan yang lebih penting adalah hidup kita berbicara tentang kekekalan. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku, di momen Paskah ini, jangan cuma sekedar kita memperingatinya, tetapi mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa kita mau berkorban, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya ketika engkau dipanggil oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Rasul Yakobus, maka didapatinya kita ada di dalam kekekalan. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, saudara, pertanyaannya, apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Maka sementara kita masih ada diberikan kesempatan, saudaraku, dalam hal ini, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut Paskah. Hari Jumat kita sudah menyambut Jumat Agung. Bagaimana kematiannya di kayu salib. Maka saya katakan pada saat ini, mari kita berkorban. Berikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Supaya benar-benar momen Paskah ini mengalami sesuatu perubahan, terobosan yang luar biasa di dalam rohani kita. Sehingga kita semakin bertumbuh dewasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami tidak tahu kapan waktunya kami dipanggil pulang. Tetapi yang harus kami lakukan adalah kami melakukan bagian kami. Kami mau berkorban, mempersembahkan hidup kami yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus.
Mampukan setiap mereka untuk bisa berkorban, memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan di dalam memperingati Paskah ini. Biarlah bukan cuma sekadar memperingati, tetapi Tuhan Yesus realita hidup bahwa berkorban, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini memberkati kita. Dan biarlah kita jangan bertanya kenapa Tuhan tidak tolong kita. Tetapi sudahkah saudara berkorban kepada Tuhan? Sudahkah saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ingat, di momen Paskah ini jadilah berkat, persembahkanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.